Jamie lagi di rumah sakit nih, lagi menjenguk neneknya yang lagi terbaring lemas dan sangat tidak berdaya. Jamie pun sangat tampak sedih nih dan menemani neneknya di rumah sakit. Tiba-tiba, neneknya ini terbangun dan memanggil cucu kesayangannya. Tanpa banyak membuang waktu, neneknya pun berbicara sesuatu yang sangat penting dan membuat Jamie sangat tersentuh. Girl, it's important. Neneknya Jamie ini memberi sebuah nasihat pada Jamie untuk belajar bagaimana caranya menghisap sebuah tiang keadilan. Anjing, nenek lu nih ya, yang udah tua gitu kan, terbaring di rumah sakit, yang udah bentar lagi tuh ketemu ajalnya gitulah, memberi pesan buat lu untuk belajar gimana caranya menghisap sebuah tiang. Anjing, gak kebayang sih gue. Tentu hal ini membuat si Jamie merenung dan berpikir keras gitu kan. Ya iyalah, dari sekian banyak nasihat, kenapa si Jamie nih malah dikasih nasihat kayak begitu sih, Nek? Ya ampun. Ternyata bukan cuma si Jamie doang, adiknya dia yang paling kecil juga diberitahu sama si nenek kalau adiknya ini seorang penyuka batang, cuy. Adiknya yang masih polos pun bingung apa sih yang dibicarakan sama si nenek ini. Yang paling parah sih bapaknya Jamie. Di detik-detik terakhir hidupnya, si nenek ini memberikan sebuah kenyataan pahit. Kalau si nenek ini hamil di luar nikah. Jadi, si kakeknya Jamie yang udah meninggal bukanlah kakeknya Jamie. Ya tentu bapaknya Jamie marah dong. Gila lu, seumur hidup udah sampai punya anak, baru dikasih tahu gitu kalau nenek ini membuat karya seni tapi nikahnya sama orang lain. Wah, gokil nih film. Di tengah-tengah kekacauan dan keributan mereka nih, tiba-tiba si nenek ini pun meninggal dengan tenang dan sangat santuy. Asli, ini bener-bener canggung sih lu. Lu mau marah, tapi nenek lu baru meninggal gitu kan. Ya ampun. Ya akhirnya mereka semua pun terdiam. Si Jamie pun memilih pergi keluar untuk menenangkan dirinya sendiri. Jamie pun memilih pergi ke rumah temennya yang bernama Marge. Jadi, si Marge ini adalah teman sekolahnya Jamie, seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Mendengar si Jamie lagi berduka, Marge pun mencoba menghibur Jamie supaya tidak tenggelam dalam kesedihan, cuy. Nah, pas si Jamie pulang ke rumah, si ibunya nih malah lagi joget-joget cuy sambil nyetel musik yang sangat kenceng. Bu, mertua Anda nih baru meninggal. Bukannya berdoa, Anda malah joget-joget. Aduh. Ibunya Jamie tuh malah ngajak Jamie untuk ikut joget bareng bersama dirinya. Ya sudah tentu, si Jamie pun menolak dan memilih langsung masuk ke kamarnya. Karena keluarganya bener-bener gokil gitu ya. Si Jamie pun memutuskan untuk pergi ke gereja, mencari ya setidaknya pencerahan lah atau hidayah. Di sana, dia bertemu dengan seorang remaja yang sangat religius bernama Luke. Luke sendiri lagi menjalani pendidikan menjadi seorang pendeta. Akhirnya, Luke pun mengajak Jamie mencari angin supaya pikirannya Jamie ini lebih tenang dan lebih santuy. Nyari angin juga gak kesemak-semak juga dong Luke. Bisa aja nih garpu somai. Nah, setelah itu, si Jamie ini pulang ke rumah, dan di rumah dia pun malah berantem sama ibunya yang menganggap si Jamie ini tuh sok-sok mendapat hidayah gitu kan. Lalu tiba-tiba neneknya meninggal, lalu dia jadi religius, lalu dia pergi ke gereja gitu kan. Mereka pun akhirnya berantem hebat lah, sampai mereka ini gak sadar kalau adiknya Jamie kabur gitu membawa mobilnya. Untung aja masih bisa diselamatkan sama si Jamie. Kadang kita nih terlalu sibuk sama diri kita dan dunia kita coy. Sampai-sampai kita lupa nih akan bocil-bocil yang ada di sekitar kita. Singkat cerita, akhirnya Jamie dan dua saudaranya nih mulai untuk lebih religius lah. Dia hijrah dan datang ke gereja. Tapi, di saat orang-orang ini pada berdoa dengan khusyuk, si Jamie malah merapikan rambut dan fokus menatap si Luke yang ada di sebelah pendeta. Tiba-tiba si Luke juga diam-diam melirik si Jamie. Bangsat. Tapi ini lumayan relate sih, karena ya gua, mungkin kalian juga lah, beberapa kali pasti ke tempat ibadah nih ya, niatnya emang bukan buat ibadah gitu kan, emang buat cuci mata aja kan. Kalau dipikir-pikir ya goblok juga sih. Tiba-tiba pendeta senior ini memberitahu kalau si Luke akan diresmikan menjadi pendeta junior dalam waktu yang dekat. Ternyata hal ini membuat si Jamie kecewa dan langsung let's go meninggalkan gereja dan pergi bersama temannya yang bernama Emily. Jadi, si Emily ini adalah sahabatnya Jamie yang mengajarkan dan memberitahu seluk-beluk hal-hal yang berbau bercocok tanam.
Si Jamie pun menceritakan nasihat neneknya untuk belajar menghisap tiang keadilan dari laki-laki. Ya tentu, si Emily semakin bersemangat dan gregetan gitu kan membantu Jamie untuk melaksanakan tugas suci dari neneknya Jamie. Ditambah lagi, Emily ini menjelaskan kalau hal itu sangatlah menyenangkan dan menggairahkan gitu. Emily pun memberikan rekomendasi pada Jamie, kenapa nggak menghisap punyanya Marge aja. Si Jamie ini sebenarnya agak bingung, karena Jamie ini sebenarnya pengen sama si Luke sih kalau gua rasa ya. Dan si Marge pun nggak bisa memanfaatkan keadaan. Dia pun malah ngebuat si Jamie jadi bete. Dan disinilah, di saat si Jamie bete, tiba-tiba datanglah Luke dengan mobilnya dan menyapa Jamie. Jamie pun pura-pura jual mahal dan membuat si Luke harus turun dari mobil untuk merayu si Jamie. Because Ya, akhirnya mereka berdua pun jalan bareng dan berenang di kali sambil menikmati senja. Setelah langit semakin gelap, mereka pun lanjut ke sebuah taman yang sangat sepi dan lanjut sambil meminum sebotol sirup ABC. Karena memang suasananya ini udah enak banget, si Jamie pun merasa inilah saatnya dia melakukan nasihat dari neneknya dan menjawab rasa penasarannya dia cuy. Dia pun gak pakai berlama-lama meminta si Luke untuk mengeluarkan tiangnya dari sangkarnya. Luke pun kaget, namun ya nurut aja gitu kan. Ya singkat cerita, Jamie pun akhirnya melakukan tugas suci dari neneknya. Luke pun hanya bisa menyandarkan kepala sambil megap-megap tidak berdaya cuy. Perbuatan Jamie ini pun berakhir dengan rasa puas dari Luke dan senyuman bahagia dari si Jamie. Jamie pun akhirnya merasa lega, sangat lega. Sesampainya di rumah, dia pun langsung disambut sama ibunya yang lagi parno banget. Karena si Jamie ini baru pulang tengah malam dan mulutnya bau alkohol. Ibunya pun bahkan sampai membawa polisi saking takutnya nih kalau si Jamie diculik sama orang yang tidak ia kenal. Besoknya, si Marge pun datang ke rumah Jamie untuk meminta maaf. Namun dia pun malah terjebak di tengah keributan dengan ibunya Jamie. Marge pun akhirnya malah diusir pergi dari rumahnya Jamie cuy. Semakin rumit, karena si bapaknya Jamie berhasil menemukan ayah kandungnya dan membawanya masuk ke dalam keluarganya Jamie. Bapaknya Jamie berusaha untuk mengenalkan dan membuat Jamie, ibu dan adiknya menerima ayah kandungnya yang merupakan kakeknya Jamie juga gitu kan. Tapi sepertinya mereka ini gak mau menerima kehadiran orang baru di rumah. Ya karena hidup mereka aja kan kayak begitu. Ini lagi ditambah satu kakek-kakek yang datang di tengah-tengah mereka. Akhirnya si kakek ini malah membentak mereka semua. Ya sudah tentu suasana semakin panas. Ibunya Jamie pun memilih pergi dan meninggalkan mereka semua. Hal ini juga dimanfaatkanlah sama Jamie untuk let's go dan pergi dari rumah. Jamie pun kembali bermain sama Emily dan Marge. Emily pun memang mulutnya kotor gitu ya. Dia pun dengan entengnya memberi selamat kepada Jamie yang udah habis menghisap tiangnya Luke. Tentu hal ini membuat Marge menjadi bete karena sebenarnya Marge ini suka sama Jamie cuy. Makin menarik ya. Selanjutnya si Jamie pun lebih banyak menghabiskan waktu bersama Luke. Kali yang tenang menjadi saksi bisu apa yang dilakukan mereka berdua di malam ini cuy. Menghisap tiang tentu hanya awal dan pembukaan yang mengantar mereka melakukan lebih jauh lagi. Jamie pun rela digenjot sama Luke di pinggir kali. Tapi pas lagi enak-enak digenjot, tiba-tiba ada sebuah mobil yang langsung datang dan menggerebek aksi mereka. Tentu hal ini dilaporkan kepada orang tuanya Jamie. Ya, mana ada sih orang tua yang seneng dan bangga ketika tahu anaknya habis digenjot sama laki-laki yang tidak mereka kenal. Akhirnya Jamie pun dihukum, tidak boleh keluar rumah dan HP-nya pun disita. Namun, ya namanya juga masih umur-umur segitu, jadi jiwa berontak dan rebelnya Jamie pun mendadak muncul. Dia pun mengajak orang tuanya adu argumen layaknya di acara podcastnya Om Deddy. Kenapa bawa Om Deddy sih bangsat. Oke. Si Jamie pun akhirnya pergi dari rumah dan bertemu lagi dengan Luke. Gokil. Luke pun kaget kalau tahu si Jamie ini ternyata sayang sama dirinya. Karena Luke sendiri tuh biasa aja sama si Jamie. Dia melakukan yang tadi itu karena pengen aja. Bukan karena dia ini demen sama Jamie. Luke pun lalu pergi keluar dari mobil layaknya seorang jagoan, meninggalkan Jamie yang menangis dan nyesel kan lu Jem.
Jamie pun langsung pergi mencari pelampiasan. Dia pun lalu bertemu dengan Marge dan langsung mengajaknya bercocok tanam cuy. Namun, dia bertemu dengan Emily yang lagi-lagi membuat pengumuman kalau si Jamie habis menghisap tiang seorang laki-laki. Akhirnya si Jamie pun muak dan mengatai Emily seorang wanita rumahan. Wanita murahan. Singkat cerita mereka pun ribut dan Jamie pun diusir pergi sama Marge. Hari-hari berikutnya Jamie pun lebih banyak menghabiskan waktu bersama adiknya. Yang akhirnya adiknya ini cerita kalau neneknya ini sebelum meninggal bilang kalau dia adalah laki-laki penyuka batang cuy. Ya tentu si Jamie pun langsung kaget dan memeluk adiknya dan menghibur adiknya kalau dia itu tidak seperti yang neneknya katakan. Akhirnya Jamie pun sadar kalau semua yang terjadi di keluarganya adalah karena nasihat terakhir dari neneknya sebelum meninggal. Jadi, pas di saat pemakaman neneknya, dia pun memberanikan diri untuk membongkar semuanya. Di pemakaman, di depan semua orang, Jamie memberitahu apa yang neneknya katakan sebelum meninggal, yaitu neneknya berharap Jamie belajar gimana caranya menghisap batang dari seorang laki-laki. Ditambah lagi, ya laki-laki itu adalah orang yang di sebelah pendeta, yaitu si Luke yang besok akan resmi menjadi seorang pendeta. Luke pun membantah hal ini gitu kan. Karena si Jamie ini juga udah kesel banget gitu sama si Luke ya kan, meninggalkan dia di mobil lagi nangis. Dia pun ditonjok lah sama Jamie dan sampai jatuh. Setelah itu pun dia kabur sama adiknya dari gereja. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah kuburan. Wah gokil nih, gelap banget nih film nih anjing. Jamie sendiri tampak sangat menikmati dan sangat puas lah sampai si Jamie ini hilang kendali dan dia pun terjatuh di sebuah liang lahat. Goblok. Ya akhirnya si Jamie pun dibantu naik dan dibawa ke rumah sakit karena tangannya dia ini patah. Tapi justru kegoblogan yang dilakukan sama Jamie membuat keluarga ini menjadi bahagia gitu kan. Kembali seperti sedia kala. Jamie pun kembali merasakan pelukan hangat dari ayahnya. Dan hubungan dia dengan ibunya pun kembali membaik cuy. Lalu dia dan Emily pun kembali menggila bersama. Dan sepertinya bakal ada yang terjadi nih antara Jamie sama Marge. Ya itu dia cuy, seluruh alur cerita dari film Summer 03.